mungkin yang hadir di sini bahkan mungkin lebih ahli dan lebih paham untuk menjabarkan struktur papat. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi dari segi apa yang saya dapatkan secara pribadi, analisa saya, dan juga hasil pendalaman pribadi. Maka itu saya berani untuk memaparkan karena yang saya paparkan berdasarkan apa yang saya ketahui. Baiklah, ini saya langsung share screen dulu ya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Maaf, brother and sister maksudnya. Sudah kurang terbiasa menyebut brother and sister. Mungkin sedulur-sedulur ya. Baik, tema ini saya ambil di tema ajaran Jawa. Struktur papat yang pancar. Kenapa alasannya? Yaitu pertama, saya kemarin kan diminta untuk mengisi materi Zoom meeting, yang mana setelah saya perhatikan dan saya pikirkan baik-baik, akhirnya saya menemukan tema untuk Zoom meeting. Walaupun sebenarnya bukan kebiasaan saya untuk membuat tema, karena biasanya saya kalau memodel sesuatu itu paling hanya 5 orang, 2 orang, 3 orang, yang itu langsung berdasarkan rasa yang keluar, bukan berdasarkan tema yang dikonsep secara pikiran. Makanya ini satu tantangan bagi saya untuk bisa menjelaskan bagaimana biar dapat mudah dipahami. Akhirnya saya ambil temanya tema struktur papat untuk sebagai bahan acuan saja. Pertama, kenapa saya pilih alasan tema ini adalah dahulu kala sering sekali banyak pengertian dan ajaran yang simpang siur. Dari zaman saya SMA, saya mulai mempelajari struktur papat, tapi ternyata teori atau konsep yang diajarkan itu kurang komplit, banyak bercampur ide-ide pribadi atau bahkan ajaran-ajaran dari luar, yang akhirnya walaupun dipelajari selama bertahun-tahun tidak bisa sampai, tidak bisa masuk, tidak bisa, bukan masuk, tidak bisa untuk menembus apa yang ingin kita capai. Banyak sekali udaran-udaran yang ibaratnya wah ya soal struktur papat, tapi itu hanya sebatas pengertian, tidak bisa diaplikasikan. Nah, berdasarkan diskusi dengan banyak aliran, ada yang mereka menyebutkan bahwa struktur papat itu makhluk luar. Mereka tidak mau bersinggungan atau mengolah struktur papat. Tapi ada juga yang membabarkan struktur papat itu ada 12. Wah, ini pusing sekali. Bahkan ada yang membabarkan struktur papat ada 48. Sangat simpang siur. Saya bilang ajaran Jawa sudah banyak yang simpang siur. Nah, dari hasil dari pendalaman saya pribadi, lalu juga beberapa aliran yang bagus yang saya ikuti, termasuk ada beberapa pembicaraan dari orang Bali dan sekitarnya, akhirnya menemukan ajaran struktur papat yang mudah diaplikasikan dan sederhana, tapi bisa langsung menembus beberapa tahap. Itu mungkin karena kita sudah sering laku ya, jadi akan mudah jika mendapatkan ajaran yang sesuai. Baik, ini saya lanjut lagi. Baik, pemahaman umum yang melenceng. Struktur papat dianggap jin, malaikat, dan semacamnya yang dilahirkan bersamaan dengan kelahiran kita, dan seterusnya mengikuti kita. Struktur papat dapat dipanggil dan temui pada hari-hari tertentu untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Struktur papat dianggap sebagai entitas-entitas gaib yang terpisah dari diri kita.
Ini banyak yang berpikiran seperti ini, walaupun ada beberapa hal yang memang akan menyangkut hal seperti itu, tapi intinya bukan di situ. Baik, saya jabarkan langsung kepada materi. Oh ya, mohon maaf. Salah satu sebab lagi saya mengambil tema berpapat adalah saya sering bertemu dengan orang-orang yang pertama mungkin sudah banyak pengetahuannya ya, ilmunya banyak, konsepnya luar biasa, bahkan mungkin umur sudah tua. Tapi dengan teori yang segitu bagusnya, konsepnya, kenapa kok emosinya tidak terjaga? Itu yang bikin saya heran. Padahal seharusnya jika dia sudah mencapai tahap itu atau menjabarkan satu hal yang tinggi sekali seperti itu, emosi sudah bisa halus dan lembut. Itu yang saya pertanyakan dari beberapa bertemu dengan aliran-aliran. Yang berikut adalah dia menjabarkan satu hal tinggi, luar biasa tinggi sekali, tapi saat berhubungan dengan gangguan astral tidak mampu ngapa-ngapain. Nah, terus saya tanya, Bapak penjabarannya tinggi, penciptaan semesta, tentang Tuhan, tentang konsep sebagainya, kok hanya sepele cuman penunggu rumah, nggak mampu. Ini ada yang salah menurut saya. Salah sekali. Kalau saya pribadi ya, ada yang kurang pas, kurang tepat. Nah, disinilah kenapa saya akhirnya ingin menjabarkan soal berpapat yang mana bisa menjadi acuan fondasi. Sebelum kita melangkah ke konkret, kita harus memiliki fondasi-fondasi yang kuat. Itu yang ingin saya sampaikan. Termasuknya ada yang terkena gangguan astral dari hal lain. Kok mereka bapak-bapak ini atau sebagainya menghubungi orang pintar? Ya, kenapa? Anda kan sudah mengetahui ajaran-ajaran tinggi. Kenapa kok malah minta bantuan dari orang pintar? Itu yang saya herankan dari sisi ini. Sedangkan kalau kita memang mengacu pada ajaran Jawa asli, hal seperti itu sudah tidak bisa mengganggu kita. Kalau kita sudah bisa menjabarkan hal-hal yang tinggi, itu hal sepele sekali. Kalau menurut ajaran Jawa. Ini salah satu beberapa dari sekian sebab yang saya ambil untuk pembabaran malam ini. Terutama yang paling utama adalah gimana mengaplikasikan pikiran dan perasaan kita yang tidak mudah emosi, yang tidak mudah untuk berbicara kasar. Banyak sekali spiritualis luar biasa, teorinya luar biasa bagus, bukunya luar biasa, referensi luar biasa, tapi itu sangat fatal bagi saya. Baiklah, kita mulai dulu. Ini pemahaman yang umum. Pemahaman dulu yang umum, yang utama yang harus kita ubah dulu mindset-nya. Pertama, yaitu pemahaman menurut ilmu Jawa asli. Diri kita atau jagat cilik, mikrokosmos. Kita terdiri dari 3 bahan utama, yaitu tama yitma, roh, raga, badan kasar, manikem, jiwa. Dari manikem ini, nanti saya akan jabarkan beberapa hal. Manikem memiliki beberapa lapisan, dan juga fisik. Pertama yaitu sedulur papat kelima pancer. Ruh kita merupakan pancer pusat. Selain itu kita memiliki antibodi gaib alami yang merupakan bagian dari yitma. Mereka adalah Mar, Marti, Seto. Kalau di aliran keluarga saya dulu, saat saya masih SMA, mereka bukan menyebut Mayang Seto, tapi menyebut sedulur sing tapo ing kawayangan. Nah, ini saya mendapatkan istilah baru yang disebut Mayang Seto dan saya rasa lebih enak dipakai. Akhirnya saya menggunakan Mayang Seto. Lalu ada lapisan manikem dan fisik. Sedulur papat sesungguhnya adalah bagian dari jiwa kita sendiri. Terdiri dari kakang kawah, getih, adiarari, puser.
Mbak Yona, tolong nanti saya diingatkan jika ucapan saya terlalu cepat ya Mbak ya, karena memang inilah saya. Ya, baik. Ya, baik Mas Ian. Pemahaman menurut ilmu Jawa asli, Kakang Kawah. Kakang Kawah adalah kesadaran kita yang memampukan kita memiliki kesadaran atas keberadaan diri dan lingkungan sekitar kita. Kakang Kawah terlahir dan sempurna sebelum jabang bayi dilahirkan, sama halnya dengan air ketuban yang pecah dan keluar sebelum sang jabang bayi dilahirkan. Kakang Kawah memiliki cahaya warna putih yang melingkup, terutama untuk tingkat ether kita. Kakang Kawah berada pada arah timur dalam alam semesta makrokosmos kita. Kakang Kawah terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu yang kedua adalah getih. Getih adalah perasaan kita yang memampukan kita memiliki rasa dan emosi. Sedih, senang, marah, nyaman. Getih terlahir dan menjadi sempurna sebelum jabang bayi dilahirkan. Sama halnya dengan darah keluar sebelum sang jabang bayi dilahirkan. Getih memiliki cahaya berwarna merah. Getih berada pada arah selatan dalam semesta makrokosmos kita. Getih terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kewibawaan, welas asih, dan cinta. Adi-ari-ari. Adi-ari-ari adalah pikiran kita yang memampukan kita memiliki kemampuan kognitif, berpikir, dan menggunakan logika. Adi-ari-ari terlahir dan menjadi sempurna setelah jabang bayi. Oke, saya Bukit Sari. Sama halnya dengan plasenta, ari-ari keluar setelah jabang bayi dilahirkan. Itulah kenapa disebut adi-ari-ari. Adi-ari memiliki cahaya berwarna kuning. Adi-ari berada pada arah barat dalam semesta makrokosmos kita. Adi-ari terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan dan kemakmuran. User. User adalah ingatan kita yang memampukan kita menyimpan ingatan atas segala peristiwa dan pengalaman yang tertangkap oleh kita. Dikatakan bahwa pada saat pusar bayi terlepas, setelah beberapa hari dilahirkan, saat itulah pusar menjadi sempurna. Dan ingatan-ingatan kehidupan masa lalu akan tertutup setelah puput pusar itu lepas. Dan siap untuk menerima pengalaman-pengalaman dalam kehidupan yang baru. Pusar memiliki cahaya berwarna hitam. Pusar berada pada arah utara dalam semesta makrokosmos kita. Pusar terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan, perlindungan, dan juga untuk melindungi diri dari hal-hal yang berbau penyakit. Lalu di samping 4 hal tadi, yaitu ada namanya Marti. Mar, kita ungkap dari Mar dulu. Mar adalah bagian dari tubuh kita yang berfungsi sebagai antibodi alam gaib kita. Gaib alami. Mar bersifat maskulin, dikenal juga dengan nama Poponto atau kaki amo. Mar memiliki cahaya berwarna putih. Mar terwujud saat jabang bayi siap untuk dilahirkan dan berfungsi untuk memastikan jabang bayi tersebut dapat dilahirkan dengan aman dan selamat. Lalu yang kedua adalah Marti. Marti adalah bagian dari Hikmah, ruh kita. Nanti saya akan jelaskan komplit ya ini. Marti nanti dalam kaitan teosofi yang saya gali. Marti adalah bagian dari Hikmah yang juga berfungsi sebagai antibodi gaib alam. Mar bersifat feminin, dikenal juga dengan nama Ibunto, Nini Amo. Marti memiliki cahaya berwarna merah. Seperti halnya Marti juga terwujud saat jabang bayi siap untuk dilahirkan dan berfungsi untuk memastikan jabang bayi tersebut dapat dilahirkan dengan aman dan selamat. Mayangga Seto, ini sebenarnya bukan kuning ya. Ini transparan terang. Mayangga Seto juga merupakan bagian dari Hikmah atau ruh kita yang berfungsi sebagai antibodi gaib alam. Mayangga Seto dikenal juga dengan nama Mayangga Putih, atau kalau dalam
gubahannya Kanjeng Sunan Kalijaga disebut Magdum Sarpin dalam Kidung Marmati. Mayang Keseto terwujud saat bersamaan dengan jabang bayi dilahirkan. Tidak berselang sedetik pun. Sehingga juga disebut sebagai bayangan roh kita. Untuk secara makrokosmos, seluruh papat kita memiliki arah mata angin. Secara makrokosmos. Dan ini terhubung juga dengan lebih terhubungnya adalah dengan ether kita, unsur-unsur kita, elemen kita. Legi, timur, barat, yaitu adalah Pon, Semengan Wage, itu utara, Benar atau Pahing, selatan, dan tengah adalah Kliwon. Awalnya ini saat saya dulu belajar Tutur Papat, saya tidak percaya dengan hal-hal yang apakah warna-warna ini memang benar asli, memang terjadi saat kita melatih Tutur Papat. Ya, baru-baru tahun 2021 ini memang walaupun kita nggak percaya, walaupun kita nggak menciptakan atau memvisualisasikan energi-energi bentuk warna apapun, saat kita melatih pasti warnanya keempat warna. Itulah yang kenapa saya bilang, walaupun kita yakin tidak yakin, nyatanya adalah warnanya itu. Tutur Papat ini yang paling gampang adalah, oh ya, saya lanjut aja lagi. Nanti kalau misalnya penjelasan lain lagi biar bersamaan dengan tingkatan-tingkatan Tutur Papat ya. Tadi adalah disarikan dari Kudaran Ajaran Pembayan Jawa Dipa dan lulusan berbagai diskusi antar pemahaman. Selanjutnya disarikan dari Pengendalian Pribadi, yaitu yang berikutnya. Tingkatan manifestasi Tutur Papat. Tutur Papat secara utama dibagi menjadi 3 tingkatan. Ini penelusuran saya pribadi, bisa percaya bisa tidak, silahkan buktikan sendiri, silahkan belajar sendiri. Saya hanya berbagi dari segi pengalaman dan pendalaman pribadi. Tingkat nista, tingkat madya, tingkat utama, tingkat rahasia kausal atau budi, dan atma. Yang paling umum hanya diungkap 3. Karena tingkat rahasia kausal itu rahasia dari setiap perguruan atau setiap aliran. Tingkat nista ini melingkupi ranah fisik dan ether atau elemen. Tingkat madya, ranah astral. Mohon maaf, sebenarnya tingkat nista juga masuk astral bagian awal. Tingkat madya, astral, dan juga mental konkret bagian awal. Tingkat utama, mental konkret, abstrak, dan bagian awal menuju ke tingkat budi. Sebelum saya lanjut, di Jawa sendiri, itu menekankan kita tidak boleh meninggalkan atau menyepelekan semua tingkatan ini. Kita harus lengkap. Karena saya ketemu dengan beberapa orang, terutama sudah berumur atau mungkin tinggi pemahamannya, Pak, bagaimana dengan belajar gimana kita mengolah Tutur Papat kita? Ah, Mas, itu tingkat sepele, Mas, tingkat nista, tingkat kecil. Saya sudah konkret kan ke atas. Nah, inilah. Kalau di Jawa asli, kita tidak boleh menyepelekan semua tingkatan. Fisik, dan sebagainya. Kita lahir utuh, perangkatnya utuh dalam tubuh fisik ini, maka dari fisik sampai ke tubuh-tubuh yang halus harus dimapankan. Bahasanya dimapankan. Itulah kenapa saya bilang kalau
bagus ya untuk Tesofi. Mbak Yohana sering mengadakan acara yoga itu untuk mengubah materi fisik menjadi materi energi tinggi untuk mempersiapkan diri agar bisa nantinya melebur atau mengurai tubuh fisik ini biar ikut sempurna bersama dengan atma kita. Lalu ada juga ajan-ajan dari luar ibadah luar negeri. Itu dipelajari dapat langsung tingkatannya pada tingkatan astral. Maka mereka akan menyebutkannya dengan nafsu-nafsu, diolah dari berbagai nafsu dan perasaan. Nah, akhirnya ajaran luar masuk ke Indonesia, yang mana bergabung menjadi ajaran Sultan Papat yang acak adul, tidak mementingkan tingkatan nista, tidak memapankan atau membuat fondasi yang kuat dari langsung astralnya, langsung mental konkretnya, yang akhirnya tubuhnya tidak kuat, mati muda. Itulah yang terjadi. Ini saya tambah lagi. Ya, untuk tingkatan nista fisik. Nama sebutan: Puser, Kakang Kawah, Getih, Adi Ari-Ari, Pancer Awak, Marti dan Mar, Mayangga Set. Wujud fisik: pusar, ketuban, darah, plasenta tubuh. Eternya ini saya lebih baik untuk ini saya kalau untuk super eteris dan untuk atomik saya belum bisa untuk menjabarkan ini. Tinggal nanti bagi yang tertarik silahkan mengikuti studi basic teosofi soal tubuh eterik double kita. Untuk tingkatan fisik: eter, padat, cair, gas, panas, getaran, eteris. Unsur elemennya bumi, air, api, angin, awang ungu. Gelap, cahaya, non-elemen. Tingkatan astral. Itu pada saat kita masuk ke dalam diri kita akan mencapai astral yang berlapis-lapis sebenarnya. Tapi saya tidak akan menjabarkan berapa lapis atau sebagainya, karena itu hanya terbagi menjadi dua, perasaan luar dan perasaan dalam. Di mana kita berusaha untuk bisa mengenali perasaan luar, terjadi dari luar, dari penciuman, kecapan, penglihatan, suara, batin, dan sebagainya. Lalu suara dari masuk ke suara, perasaan dari dalam diri kita, dari fisik, pikiran, dan batin. Ini yang diutamakan, karena untuk bisa memapankan astral kita, tubuh astral kita, ini yang perlu dikendalikan. Ada yang bilang sedulur papat itu adalah setan. Betul. Kalau kita melihat dari sisi astral, kita yang dikendalikan oleh perasaan-perasaan amarah, gampang dikendalikan oleh amarah. Nah, itulah memang batasan kita yang terkena, yang ibaratnya disebut setan. Makanya kadang dulu pernah dibilang, bagi yang berpuasa silahkan untuk mengendalikan sedulur papat kalian, yaitu setan kalian sendiri. Ada yang mau tanya, loh, sedulur papat katanya diolah, kok setan? Nah, di tingkat astral inilah yang disebut sebagai setan, karena kita tidak bisa mengendalikan perasaan dan emosi kita, yang gampang untuk meledak-ledak. Ini tingkatan astral. Dan untuk tingkat utama, yaitu ada mental konkret, angan-angan, inspirasi, rasional, akal, ego. Ini yang paling keras, saya bilang, paling keras di antara orang-orang yang ibaratnya belajar suatu, sangat-sangat membesarkan ego, pintar-pintar, sehingga sulit untuk menembus ke mental abstrak. Ini yang paling sulit, mental konkret.
di mana untuk mengolah ini seharusnya kita kembali pada perasaan dalam. Saya nanti jelasnya nanti. Lalu yang utama tadi kita sebutkan adalah ini, kesadaran, pikiran, perasaan, dan ingatan. Ini untuk tingkatan mental abstrak. Jadi yang tadi awal kita sebutkan sebagai struktur papat secara umum, itu langsung disebutkan pada tingkatan mental abstrak. Tingkatan ini yang diutamakan. Dan yang harus dipegang memang ini. Soal untuk yang tadi, yang di astral, fisik, ini pribadi jika untuk mengolah, untuk mempankan diri kita sendiri. Utama harus dipegang adalah mental abstrak. Kesadaran, pikiran, perasaan, ingatan seperti itu. Lalu setelah kita menggali dalam diri, mencapai tingkatan budi untuk budi. Struktur papat sudah tidak bisa mendampingi kita. Struktur papat hanya menjadi pondasi pijakan kita. Hanya ada Marmarti dan Mayangga Setu. Di alam budi hanya tinggal ini. Yaitu tingkat rahasia kausal, tingkat sebab akibat. Marmarti ada yang bilang bisa disebut sebagai yin dan yang, dan ada bayangan roh. Saat kita bisa menetapkan Marmarti, kita bisa menyadari sepenuhnya baik, buruk, bisa menyadari sepenuhnya kalau dalam ajaran Jawa pitung loro. Cara prakteknya untung ragane ya untung uripe. Uripe berarti dua, jiwanya dan juga rohnya. Itu prinsip Jawa yang diajarkan agar tidak ada pelarian. Ada yang bilang, wah saya nggak lulus kuliah, nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan Tuhan. Itu pelarian. Untungnya di mana? Untungnya di uripnya. Tapi untuk secara raga, dia pelarian. Ada lagi orang yang pelarian yaitu mencapai hal-hal keduniawian, kenikmatan. Dan saya tidak percaya dan tidak mau yang berhubungan dengan spiritualitas. Itu juga adalah pelarian kepada dunia. Setelah kita menyadari adanya Marmarti, bisa menstabilkan secara paham, maka pijakan di tingkat budi akan sangat kokoh. Sampai benar-benar kita bisa menghilangkan atau melebur dua hal ini. Dua hal kausal ini, sebab akibat dan juga baik buruk, sudah bisa melebur dari satu, maka akan membuka ke tingkat atma. Tinggal sisa hitma dan bayangan. Jika kita sudah bisa mengetahui rahasia bayangan, maka sudah tidak ada lagi atma, tinggal monad. Atau dalam bahasa Jawa hanya urip. Petik kalau kata kemarin, mungkin kalau Pak Heri ya, itu kemarin mengisi Zoom, saya suka sekali. Nah, beliau langsung hal-hal tinggi-tinggi, saya mungkin masih dengar, saya bagian struktur papat saja, atau ke badan fisik, dan badan ini. Ini yang perlu menjadikan fondasi setiap orang yang mempelajari spiritual. Kalau dalam pandangan Jawa, jika brothers and sister tidak berpandangan seperti itu, tidak apa-apa. Kan semua adalah pilihan yang perlu kita jalani. Tadi saya sudah menyebutkan tadi ya, Marmarti dan Mayangga itu adalah bagian dari tubuh kausal. Nah, tadi saya bilang, kalau ini saya akhirnya membalikan kepada ajaran teosofi. Pada tingkatan alam
mental abstrak, yang utama dari sudut papat adalah ingatan, pikiran, perasaan. Kalau di sini action ya. Kalau di Jawa kesadaran. Archetype, tubuh kausal. Tubuh kausalnya terdiri dari Marmarti, Mayangga Seto. Memiliki izin pada Lord of Karma, 4 Raja Dewa. Saat kita mendapatkan izin untuk ke bumi, kita disematkan 4 hal ini. Untuk menyematkannya, terutama para lipikas menyematkan juga kemampuan-kemampuan luar biasanya, sedikit berapa persen dari kemampuan luar biasanya kepada tubuh kita. Itulah kenapa alur dari seluruh papat akhirnya pada kita untuk mengurai tubuh kita menjadi ini lagi, kembali ke sini lagi. Lanjut lagi. Ini ya, tadi tingkatan tubuh fisik kita, tubuh eterik, dan tubuh mental. Lalu ada namanya tubuh kausal karana, yang kalau di secara teosofi disebutkan adalah atma, budi, dan manas. Self diri kita. Atau kalau dalam manas tadi, kita sudah mulai bisa memisahkan sedulur papat, bisa mulai menguraikan. Kalau waktu saya ikut basic teosofi, dijelaskan oleh Sis Michelle, saat mencapai ini, maka mulai adanya pecahan selaput tubuh yang akhirnya memancarkan cahaya. Itu kalau secara jawab pecah, tapi sudah mulai memisahkan, sudah mulai menyadari secara penuh tingkatan manas kita. Ini mungkin saya juga dapat hal ini dari Pinterest ya. Saya belum mengkonfirmasi apakah ini yang dimaksud. Ini sebenarnya adalah apa, saya belum tahu. Cuman kalau memang ini adalah sama bentuk kehidupan kita, 4 hal ini, 4 warna ini, berarti penjabaran saya tadi masih masuk ke dalam kategori penjelasan teosofi. Fisik, tubuh eterik memiliki 4 pembentuk. Saat kita menjadi di alam astral, atau kita masuk ke dalam diri, dalam astral kita, itu masih ada berpapat. Saat kita mencapai mental konkret dan mental abstrak, dari konkret menuju abstrak maka sudah mulai terpisah. Saat alam budi sudah tidak ada lagi surpapat. Surpapat hanya menjadi pijakan fondasi untuk menyurung atau mendorong kita ke tingkat yang lebih tinggi. Maka kalau dalam studi basic teosofi juga waktu itu saya ikuti dari Sis Michelle, orang-orang zaman sekarang itu sulit, secara syarat sulit untuk memasuki alam budi. Jelas, wajar, karena memang fondasi dari ini semua tidak dimapankan. Kalau ada aliran yang bilang sedulur papat harus dikendalikan, sedulur papat harus ditaklukkan. Kalau saya pribadi bukan taklukan atau diapakan, tapi dimapankan. Kita benar-benar menyadari, memahami, mengolah, memurnikan, sehingga saat kita mau untuk melepaskan diri, tubuh kita akan mudah untuk mengurai dari tingkat fisik, eter, astral, mental, sampai budi. Ini yang ingin dapatkan. Mungkin apakah terlalu cepat atau gimana, Mbak Yohana? Ya, Mas Ian, sudah cukupan. Cuman agak memang suaranya kurang keras sedikit ya.
Oh, kurang Bapak keras. tapi sudah cukup sih. Baik. Ini sedikit ini saya sharing saya dari pengalaman dan juga penelusuran. Ya, semoga bisa menambah wacana kita, menambah diri kita untuk bisa mengolah lebih jauh. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya menjabarkan yang lain. Oke. Ya, boleh dibuka pertanyaan. Tapi gini, mohon maaf, saya bukan ahli atau hobi membaca. Saya lebih suka memang praktek dan membuktikan dan membaca bagian dari referensi untuk menguatkan diri dan juga sebagai evaluasi diri. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah dari buku ini atau buku itu, mungkin saya tidak bisa menjawab. Tapi jika pengalaman, mungkin saya bisa menjawab. Silakan. Ya, dibuka pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan ya dari Mas Bagus ya. Prakteknya gimana Mas? Mohon pencerahannya. Videonya. Dengan apa? Nggak bagus. Ini untuk praktek saya akan sharing. Boleh nggak Mbak di sini? Ya, ya boleh, Baik. silakan. Saya tidak akan men-sharing berbau tradisi atau berbau budaya, karena kita di sini sedang membahas dari segi teosofi. Kalau kita mau menggunakan bahas budaya, nanti khawatirnya menjadi aliran-aliran yang kita jabarkan. Untuk prakteknya, secara paling gampang untuk fisik, tadi saya sudah bilang, dalam teosofi ada yang menggunakan yoga. Dan saya juga sudah meneliti, ternyata dalam Tai Chi juga untuk fisik menuju peningkatan diri lebih baik, bahkan tubuh astral, bahkan langsung kalau memang bisa mampu langsung sampai ke Marmati. Tai Chi secara Cina. Jika ada lagi yang pengen yang lain, ada secara Qigong. Ini yang terkenal di seluruh dunia ya. Yoga, Tai Chi, dan Qigong ini terkenal di seluruh dunia. Kalau secara Jawa, ada bekso, tarian, ada jurus halus. Yang mana dengan gerakan-gerakan ini bisa memurnikan tubuh kita dengan cepat. Semoga Jawa bisa menunjukkan beksonya atau tarian-tariannya, jurus-jurusnya halus, untuk bisa menjadi alternatif keempat orang-orang dunia untuk menempa atau mengultivasikan tubuh. Itu yang saya bisa jawab. Lalu jika itu untuk secara fisik ya, saya akan lagi bentar. Secara fisik. Kalau untuk secara astral, pelajari perasaan-perasaan dari ini luar. Ada suatu hal, pasti ada marmartinya. Senang, suka, atau sedih. Enak, tidak enak. Mencium hal suatu, ada yang enak, ada yang tidak enak. Kecapan pun sama. Nah, bagaimana rasa dari dalam ini muncul? Kalau secara penjelasan dari guru nasional, rasakan getaran dari dalam diri itu, di dalam kita. Terutama yaitu saya mengambil fisik. Fisik menjadi tolak ukur, atau fisik pikiran batin. Ini menjadi tolak ukur yang paling bisa untuk kita ikuti. Saya nggak mau bicara atas cara aliran apapun, tapi ini secara orang umum, karena
orang barat pun tanpa tata cara lelaku aliran, mereka bisa menguasai ini. Sehingga muncul banyak motivator-motivator yang akhirnya mereka menjabarkan soal pikiran, soal batin, dan sebagainya. Luar biasanya orang luar. Mereka sudah mulai untuk mendeteksi ini prakteknya. Dan mungkin ada yang bertanya, terus Mas, untuk menghilangkan atosnya kita, ego kita gimana? Perasaan dalam itu sangat dekat dengan konkret. Ini ya, berjejer ya. Berjejer. Konkret maaf. Inspirasi, rasional, pintar sekali akal itu. Merasa pintar, disinggung sedikit, dikritik sedikit soal teorinya, marahnya bukan main. Itu pengalaman saya, bahkan mau dilempar menggunakan sendal ya. Sangat luar biasa sekali. Karena sudah merasa, oh, ini atos. Nah, melatih ini kita harus menurunkan ego diri. Menurunkan ego bukan berarti kita menurunkan tingkat kesadaran kita, bukan. Kita menundukkan ego. Dengan apa? Bukan ke orang lain kata apapun, diri sendiri. Yaitu dengan mental konkret kita berusaha menyadari soal ini. Menyadari, menganalisa perasaan dalam. Soalnya perasaan dari dalam sangat kuat. Contoh, kita bilang perasaan dalam. Orang ngantuk di seluruh dunia itu sama. Sama. Tidak ada orang ngantuk terus malah, wah saya ngantuk. Saya harus menturin kepala saya ke tembok. Bukan. Pasti tidur. Lapar, makan. Patokan yang jelas dari struktur tubuh kita. Kebelet suatu, pasti langsung ke kamar mandi. Coba, seorang sakti seberapapun, saat dia kebelet pipis, dia puasa pipis, bisa nggak? Nggak akan mampu, pasti sakit, tubuhnya hancur. Inilah perasaan dari dalam, sebagai patokan didampingi oleh mental konkret kita. Ego, jangan merasa pintar. Maaf, ini semua jangan merasa pintar, jangan mengejudge, jangan meng-value dari ini. Kita nggak usah terlalu berlebihan sok-sokan bicara, oh kita sama orang lain ini sebagainya. Pertama diri sendiri dulu, terima diri sendiri dulu, terima semua yang pasang dari dalam. Karena kadang banyak orang yang pelarian dari masalah, pelarian dari keadaan diri sendiri, yang akhirnya ini tidak bisa terdengar. Saat ini bertabrakan mental konkret dengan perasaan dalam. Mental konkret akan pecah. Pecahnya mental konkret menjadinya abstrak. Kita mulai menyadari adanya kesadaran, suara-suara dalam pikiran kita yang sebenarnya, perasaan yang sebenarnya, dan ingatan masa lalu. Ada yang bilang, oh saya perlu itu atau mungkin emosi atau ether atau sebagainya, nggak perlu badan. Nggak apa-apa, cuma saya pengen mau untuk mencari ingatan nih masa lalu. Tapi akan ada efek-efek yang terjadi dalam kehidupan. Itulah kenapa saya bilang fondasi harus dikuatkan. Fondasi dari fisik, unsur ether, perasaan astral, lalu mental abstrak akan terjadi. Ini dulu aja deh, pokoknya dua ini dulu aja. Sudah bisa hebat. Secara pribadi silahkan dicoba dan pasti dalam waktu, kalau saya 2,5 tahun bisa mulai untuk sedikit demi sedikit mencicipi hal ini. Mencicipinya saja sudah bahagia. Naik motor kemana, lihat gerobak bahagia rasanya. Lihat orang bahagia rasanya. Jadi apa ya? Nggak ada yang nggak bikin kalian bahagia. Akan ada yang bikin kalian tuh sedih.
Karena semua ini adalah drama, kehidupan drama. Kita sebaik-baiknya berperan secara sempurna dalam kehidupan ini. Ada drama yang sedih di dunia. Ada juga drama yang menyenangkan. Kita nangis saat menonton, tapi kita senang. Karena kita sadar itu drama. Ini saat kita untuk bisa menyadari hal. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Iya, berarti itu intinya ya itu dulu ya Mas ya, untuk laku gampangnya untuk itu seperti yang dijabarkan barusan ini aja ya Mas, tidak ada yang apa mungkin yang lebih mendalam lagi gitu, nggak perlu ya Mas ya, ini aja dulu seperti oh ya Mbak, sorry Mbak, saya lupa ini bukan anggota Tesofi semua ya, mohon maaf. Iya. Maaf ya, matur nuwun Mbak. Ya kan? Iya. Jadi ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, ini masih tolong diulang cara Jawanya. Bagaimana, sebab ini kan ilmu Jawa bukan ilmu import. Katanya gimana Mas? Bagaimana cara praktiknya? Tolong diulang cara jawabnya bagaimana Mas? Sebab ini akan ilmu Jawa bukan ilmu import. Kalau misalnya secara Jawa itu ada, tadi saya bilang, ada namanya mbekso tarian untuk fisik. Ada namanya jurus-jurus halus untuk fisik. Jurus-jurus silat fisik halus. Untuk eter dan sebagainya, itu jelas pasti akan menggunakan media. Yaitu secara Jawa ada yang menggunakan bubur. Kenapa harus bubur? Untuk eter atau untuk unsur tubuh kita adalah yaitu karena bubur lembut. Eter kita adalah tubuh lembut kita, tubuh fisik yang lembut. Ini tata cara yang dilakukan oleh Jawa. Kalau secara untuk emosi, ada namanya suku leluhur, di mana di situ kita mempraktekkan cinta kasih, benar-benar cinta kasih, membuktikan rasa matur nuwun kita atau rasa terima kasih kita itu bukan hanya omongan. Oh saya sudah matur nuwun, oh saya sudah ibaratnya sudah cinta kasih, saya sudah menebarkan welas asih. Itu belum. Karena welas asih adalah wujudkan bukti. Bisa secara umum adalah pelayanan. Secara umum bisa sedekah, lebih baik semuanya. Atau tadi cara Jawa syukur. Untuk badan ada cara puasa, ada cara vegan. Yang mana Anda sangat bisa, silahkan lakukan. Mau puasa boleh, mau vegan bagus, itu memurnikan tubuh dan juga eter, dan menopang untuk kita bisa fondasi ke hal yang lebih tinggi. Ini yang dari Pak Bagus. Ya. Ya, terima kasih. Semoga Pak Bagus sama Mbak Nisal ini terbantukan jawaban dari Mas Jian ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini panjang, Pak Imam ya. Pak Imam mau berdiskusi langsung sama Mas Jian langsung? Atau mau Pak Imam ketemu saja Pak. Ini panjang, apa saya bacakan apa mau berbicara langsung Pak Imam? Oh ini Marmati kangkau dia besar kadang. Selamat malam. Ini bagian misal malam. Halo. Iya malam Pak Imam. Ya Mas Ivan, apa kabar? Iya. Luar biasa Pak, tetap semangat. Ya itu tadi hanya memberikan beberapa mantra. Marmarti itu yang pertama, itu hanya tambahan aja. Pertanyaan yang mungkin siap. Terlintas di
Pak Imam itu kan ada perguruan S9. Jadi saudaranya bukan 4 tapi 9. Sirullah, Kodratullah, dan seterusnya Pangaribowo sampai Kamayan itu. Berarti tidak 5 tapi 9. Itu guru besarnya Mang Dipo. Nah, pernah mendengar S9 enggak? Saudara 9. Halo? Saya pernah mendengar saudara 9, betul. Ya Pak, saya pernah mendengar. Bahkan saya juga pernah mendengar saudara 12 dan saudara 48. Ya. Yang mana penjabarannya luar biasa sekali, tapi saya tidak bisa mempraktikkan. Terlalu bagus di penjabaran, hanya sebatas pengertian. Itu yang akhirnya sulit. Tidak sampai-sampai. Ini itu guru besarnya Mang Dipo. Saya ada mantranya, ada tata cara mandinya. Itu kalau S9 itu Mang Dipo atau Om Joko itu barangkali nanti bisa kapan-kapan diajak sharing di Zoom meeting ini. Jadi lengkap nanti ada penjabaran sedulur papat ilmu pancer dan ada S9 seperti itu. Ya, nanti ketemu di Pemalang untuk melengkapi lagi, Mas Ivan. Saya nggak berani bertanya lebih siap. Karena prakteknya saya kan, Mas Ivan kan mentor saya kan seperti itu. Nggak berani saya. Terima kasih. Saya yang belajar Pak Imam. Ya. Terima kasih. Penuhun Pak. Selamat. Ya, saya di mobil nih. Ini untuk siap. Untuk Pak Ari Nugroho ya, pertanyaannya. Bali juga terkenal sebagai Catur Sanak, betul. Ada namanya Kandapat Catur Kanda. Itu juga di Bali. Itu adalah sedulur papat. Catur Sanak, ini saya baru dengar, tapi ini sama. Istilah sedulur papat Lima Pancer, dari Mas Saiful Ulum ya. Dari segi caranya, siapa yang pertama menciptakannya? Kalau secara ajaran Jawa, itu sebelum zaman-zaman Sunan Kalijaga sudah ada istilah sedulur papat Lima Pancer. Ini secara sejarah yang saya tahu ya, untuk Mas Saiful sudah ada sedulur papat Lima Pancer. Dan untuk sedulur papat Lima Pancer versi Sunan Kalijaga tadi sudah diubah, yang mana Mayangga Seto diubah menjadi Maktum Sarpin. Dan misalnya Mas Saiful menanya, loh apa iya kalau dari secara sejarah Jawa sebelum adanya ajaran dari Timur Tengah, itu ada namanya ajaran Siwa Buddha atau Jawa Buddha, yang mana adanya ini, adanya jalan ini, simbol ini. Ini simbol saya ambil dari Vajrayana ya. Ini adalah untuk timur adalah Aksobya, barat Amitabha, selatan Ratnasambhava, utara Amoghasiddhi, tengah Vairocana. Yang mana sama, dijabarkan bahwa timur adalah kesadaran, barat adalah pikiran, selatan cinta kasih belas kasih, utara adalah ingatan. Ini mungkin bisa menjawab Mas Saiful. Jadi sebelum adanya ajaran-ajaran dari Timur Tengah, ini sudah muncul Kandapat Catur Kanda. Dan ada yang bilang sebelum ajaran-ajaran Siwa Buddha pun Jawa sudah memeluknya. Termasuk di sini ada Mas Imam Indratno. Saya tertarik dengan zoom-nya beliau, yang mana teosofi ini mau dibawa kemana, mau dibuktikan seperti apa, gimana membuktikannya. Kalau saya setuju sekali, Jawa juga harus bisa membuktikan itu, karena kita lihat, masuk ya, karena untuk Cina sendiri dari ajaran Tao sudah bisa membuktikan, atau bukan Mas, sudah bisa diakui oleh medis, yaitu dengan ilmu TCM-nya, akupunturnya, akupressure-nya, yang mana basic awal diajari adalah
yaitu 5 jiwa. 5 jiwa itu apa? Jiwanya hati, jiwanya ginjal, limpa, jantung, paru-paru. Yang akhirnya menjadi 5 elemen. Sama dengan Jawa juga kita menjadi 5 elemen. Tapi kita masih ketinggalan jauh untuk bisa membuktikan ini dengan adanya teosofi, ether dan sebagainya mau untuk dibuktikan secara ini. Mungkin kita bisa sedikit mulai menyontoh dari Tao Cina. Luar biasa mereka dengan 4 unsur, 4 jiwanya yaitu Shen, Ji, Yi, Po, dan Hun. Itu penerapan mereka. Jadi budaya-budaya 4 sedulur papat ini di negeri lain memang ada. Karena kalau dari data atau dari udaran yang saya dengar, saya tidak bisa mengarang ya. Maaf. Ini tadi yang didengar. Ajaran sedulur papat ini hadir dari zaman Atlantis. Jadi zaman Atlantis. Makanya negara-negara pun masih ada yang menggunakannya berdasarkan penafsiran masing-masing. Yang akhirnya di dalam Timur Tengah ada beberapa nafsu. Di negara lain hampir ke barat, yaitu ajaran namanya penjaga yang berwujud satu, macan, terus sapi, ular, burung, dan manusia. Wujudnya seperti itu bagi mereka, yang katanya jika kita berhasil melihat 4 penjaga atau kita bisa mengetahui rahasia sang penjaga itu, kita bisa untuk masuk lebih dalam ke dalam diri kita yang sejati. Dan itu juga bagian, mungkin ada budaya yang menyebutkan kerubim, disebut malaikat kerubim, malaikat penjaga yang memiliki 4 wajah sifat tadi. Sifat yang mewakili sifat amarah, sifat malas, sifat ingin dipuji, dan sifat pintar. Itu. Jadi budaya terpapat secara umum, secara berbagai negara itu memiliki versinya masing-masing. Cuman kita membalikan pada sisi Jawa di sini. Ada lagi ini? Saudara 9 didasarkan karena adanya 9 lubang. Pak Philip Kembar. Ya Mbak Yohana, mungkin urutannya saya bantu. Dari Pak Philip ya. Pak Philip tadi, oh ini masih ada ini Mas Saiful nih ya. Sudah ya. Istilah sedulur papat lima pancer dari segi sejarahnya siapa yang pertama menciptakannya? Apakah Sunan Kalijaga? Sudah? Sudah. Oh ya. Terus Mas Bagus sudah ya ini ya. Sebentar. Oh untuk tadi sampai Pak Philip ya? Iya. Oh yang ini ya, Pak. Di atas bahan kausal di TSFI masih ada 3 tingkatan lagi. Ini Pak Moko bukan ya? Ada Atma, Anupadaka, dan Adi. Dalam konsep sedulur papat dan pancer. Untuk Anupadaka dan Adi itu sudah ranah yang di luar di atas Atma. Ada tingkatan lagi, betul Pak. Kalau kita membahas itu secara Jawa, itu sudah penciptaan alam semesta yang awal. Yang akhirnya tertingginya adalah menuju Sang Hyang Urip. Sang Hyang Urip. Ini untuk hal-hal tinggi ini saya belum mampu untuk menjelaskan, dan saya juga belum berani menjelaskan. Ibaratnya saya sedang menopang dan menguatkan fondasi sedulur papat secara fisik saya dulu. Dan menata emosi, pikiran, agar bisa lebih cepat mencapai tahap budi. Itu saja Pak, mohon maaf. Istilah dan penjelasan mengenai bahan-bahan halus dalam spiritual Jawa, ayat yang beda-beda. Betul Mas Azuli.
yang mana secara penghayat beda-beda, tapi kita bisa ambil benang merahnya. Benang merahnya kita bisa ambil. Dan saya juga menemui beberapa penjelasan, tapi jika itu tidak bisa diterapkan atau kita tidak bisa membuktikannya, kalau saya pribadi sih, yaitu sebatas pengertian yang bagus sekali, dan itu buat bahan untuk referensi. Itu aja semata sulit. Pak Imam, apakah saudara 9 didasari karena 9 lubang dan ini pertanyaan kepada Pak Imam ya. Saya kurang paham untuk ini, Pak Imam tadi menjelaskan. Tapi kalau yang pernah saya dengar, tadi kan sedulur papat ada, saya jelaskan ada 7. 3 itu adalah marmar Timayang Goseto, berarti 7. Satunya lagi adalah ada Mayangga Kresno, bayang hitam, itu dicampur seperti itu. Mayangga Kresno. Lalu satu lagi yang terakhir, orang-orang yang lahir sehari dengan diri kita, di sekitar kita. Atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti sifat astral kita. Ada yang pemarah, sebagai itu penjabaran seperti itu. Menjadi 9. Itu yang pernah saya temui dari salah satu aliran. Untuk Pak Philip Kembar ya. Ya, begitu Pak Philip ya. Ya. Dalam Pangestu selain sedulur 4 ada 3 pikiran. Ya. Pangaribawa, Prabawa, Kamayan. 3 Purusa, Susma, Kaukas. Oh ini. Ada lagi, ada banyak sekali. Betul Mas. Betul Mas Razuli. Dan luar biasa, penjabarannya luar biasa sekali. Ya, sedulur papat 5 pancer, 6 bumi, 7 rasul. Ya, oke Mbak, bantu Mbak. Iya, selanjutnya ini dari Mas Ensam nih ya. Dulur papat 5 pancer, 6 bumi, 7 rasul, yang 8 dan 9 apa itu? Itu kaitan dengan cakra. Apa berkaitan dengan cakra itu Mas, 8, 9? No, bukan, tadi saya sudah menjelaskan. Bukan, 4, 5 pancer, 6 bumi, 7 rasul. Dari aliran apa ya? Saya paham ini. Cuma kalau yang versi saya, yaitu bukan cakra, tapi adalah tubuh-tubuh halus kita. Dan juga tadi perlu diingat adalah kita yang utama, pandangan kita satu, langsung pada pengertian utamanya. Langsung pada utamanya itu perasaan, kesadaran, pikiran, dan ingatan. Ini saja. Kalau misalnya daripada bingung, lalu ada lagi Mbak? Ya, ada lagi selanjutnya dari Mas Bagus ini ya. Ajaran Saudara 9-12-48 itu melenceng jauh, tidak sesuai pakem ajaran Jawa. Ya. Saya nggak berani ngomong begitu, Mas. Yang jelas saya bilang penjabaran mereka luar biasa bagus, luar biasa, pengertian yang luar biasa sekali. Dan terima kasih saya juga mendapatkan penjelasan itu buat bahan referensi. Hanya kita secara pribadi mana yang bisa kita terapkan, silahkan diterapkan. Itu saja. Iya. Itu ya Mas Bagus ya. Kemudian ini Mas Zazuli lagi. Pakem adalah kesepakatan dan tiap aliran punya pakem kesepakatan masing-masing. Secara umum, dulur papat dan urip selalu muncul dalam berbagai naluri spiritual Jawa. Ya, terima kasih Mas Zazuli. Matur nuwun, selamat. Ini untuk menjelaskan di atas ya, soal menjawab soal tidak sesuai dan pakem. Terima kasih Mas Zazuli.
Dan saya bilang sekali lagi, aliran penghayat Jawa luar biasa banyak, dan semua bagus, saya bilang. Penjabarannya pun luar biasa. Kembali, dengan penjabaran itu kita bisa nggak masuk untuk mengungkap diri kita, untuk mengungkap tingkatan kita. Jika itu bisa, silahkan. Jika tidak, silahkan digali lagi. Seperti itu. 4 unsur manikem, 3 unsur hikmah. Sudah jelas sekali. Hubungan weton kelahiran dengan sedulur papat. Weton kelahiran dengan sedulur papat. Jelas ada hubungannya, yaitu hubungan dengan makrokosmos. Kita lahir di hari apa, dan sebagainya, itu menandakan misalnya adalah hari Pon atau Kliwon, maka akan lebih kita ini bisa terkoneksi dengan makrokosmos begitu mudahnya atau begitu dengan gamblangnya di hari-hari Pon atau hari-hari misalnya di orang yang Kliwon ya hari Kliwon. Itu kaitannya untuk makrokosmos. Mungkin masih ada yang tanyakan lagi. Mau ada yang dipertanyakan lagi? Apa mau berdiskusi langsung sama Mas Jian? Mohon maaf, ini saya memang tipe dalam menjelaskan seperti ini. Mohon maafnya, dan juga ucapan saya bukan ucapan-ucapan yang menggunakan mungkin bahasa-bahasa akademik, karena untuk memudahkan biar tidak salah persepsi. Ini dari Nisal. Apa hubungannya dengan orang yang hari kelahirannya dekat? Mohon penjelasan. Lanjut. Oh, yang tadi ya, yang orang-orang yang lahir sehari sama. Ini sebenarnya bukan pakem Jawa, tapi ini adalah bagian dari wedaran. Wedaran yaitu untuk kita menguatkan ulas asih. Lahirannya dengan orang dekat. Ulas asih. Kalau dalam ajaran itu disebutkan, kita memiliki sahabat. Pasti sahabat itu akan mencerminkan salah satu sifat-sifat dari sedulur papat kita. Ada yang ini, ada yang itu, sebagainya, dan kita mengolah dengan bareng bersama mereka. Dengan kita bersama mereka, mengamati mereka. Ini penjabaran luar ya. Penjabaran yang kita tuh mengkaji badan kita sendiri dengan mencerminkan diri seperti orang-orang dekat kita. Sinau cermin kalau bahasa-bahasa Jawa. Itu yang untuk Ibu Nisal mungkin lebih cenderung ke situ. Itu adalah penjabaran tambahan dari suatu aliran. Itu ya Mbak Nisal. Semoga terbantu, atau mau berbicara langsung lebih. Selamat malam. Ya, malam. Saya Philip, Mas Dian. Oh iya, Pak. Saya ada pernah dengar juga saudara Papat Tima Pancar ini berkaitan dengan nafsu. Ya. Ya, dalam Islam yang itu dia menjadi luamah begitu ya, sampai nanti mutmainah. Ini kan yang Mas Dian bawa ini sedulur papat yang terpengaruh oleh Islam atau yang asli Jawa? Ini yang saya bawa adalah yang belum terpengaruh secara ajaran Timur Tengah atau ajaran Barat. Ya, soalnya saya menafsirkan tadi juga terkait dengan 9 lubang, karena dalam tasawuf mungkin atau apa, saya nggak tahu istilahnya, bahwa 9 jumlah 9 lubang yang di manusia ini memang sangat pengaruh ya.
Jadi ini basicnya adalah Iya, betul. saudara papat dalam artian Jawa ya. Betul. Kalau tadi Betul, Bapak oke. bilang apa? Betul. Tadi Bapak bilang yang secara nafsu, lawamah, mutmainah dan sebagainya, itu dibilang salah tidak salah, tapi itu memang ajaran dari luar Jawa yang digabung dengan pemahaman tingkat madya. Pengolahan tingkat madya pada diri kita. Ya. Tingkat astral langsung. Tidak mengolah tingkat meter dan tingkat badan. Ini ada tanggapan ini. Baik, saya monitor. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Philip. Kemudian ini Mbak Olivia ya. Mengapa di saat hari weton teman saya yang kejawen melakukan mandi bunga? Apa itu sama dengan merawat fisik seperti yoga tadi mandi kembangnya? Baik. Gitu. Kalau dibilang seperti yoga agak berbeda. Kalau mandi kembang, itu kembang yang dicelupkan ke air itu sudah kita getarkan ulas asih. Kalau di Cina begini, kita mengolah sedulur papat, sedulur limanya ya mereka ya, jiwa limanya. Saya senyum, getarkan ulas asih kepada jantung saya. Itu pengolahan mereka. Saya senyum, getarkan ulas asih kepada ginjal saya. Jawa dalam mewujudkan fisik atau tadi cinta kasih yaitu dengan kembang. Ada yang dengan bubur. Tapi biasanya komplit kembang dan bubur. Itu mungkin bisa menjawab Mbak Olivia. Ya. Gitu ya Mbak Olivia ya. Kalau dalam Cina lebih mungkin kita bilang ya akan lebih sederhana. Kita hanya suruh senyum saja. Jadi kalau mau menerapkan itu silahkan, kalau mau bisa. Mensenyumi, saya bersyukur pada kakang kawah saya. Senyum. Agar menguatkan kesehatan saya. Dan tujuan-tujuan dari sedulur papat adalah, yaitu walaupun kita terkena pakarti atau karma, kita jatuh, setidaknya jatuhnya itu masih tidak parah. Atau jatuhnya ada matras. Jadi kita masih bisa melanjutkan untuk bisa mengolah lebih baik lagi. Itulah tujuan dari kita mengolah sedulur papat. Ya. Terima kasih Mas Dian tanggapannya untuk Mbak Nisyal. Semoga terbantukan ya Mbak Nisyal. Ada tanggapan dari Pak Heri ini menambahkan nih. Untuk Pak Philip, apakah saudara 9 didasarkan karena adanya 9 lubang di tubuh badan manusia? Bisa Pak Philip, di kalangan penghayat Jawa memang ada laku nutupi babagan hawa 9 lubang pada tubuh fisik ini berhubungan dengan kesadaran jiwa personalitas. Bila laku dijalankan sesungguhnya untuk mengenolkan energi personalitas, dengan demikian energi rohaniah, kesadaran rohaniah akan bisa membumi, muncul atau berfungsi. Ini ada dari pertanyaan dari. Terima kasih buat Pak Heri. Terima kasih Pak Heri Budi menambah pengertian saya juga. Matur nuwun, matur nuwun. Selamat. Sami-sami Pak. Ya. Bu Juni ini menulis pertanyaan. Apa mau bertanya langsung Bu Juni? Silahkan kalau mau membuka mic biar mungkin bisa langsung. Atau saya bacakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Izin bertanya langsung nih Bu. Berkaitan dengan sedulur 4, sedulur papat. Ini apakah kita bisa istilahnya meminta bantuan atau kalau orang Jawa mengatakan nyambat gitu, Bu. Nyambat sedulur papat untuk membantu kita dalam misalnya dalam suatu keinginan tanda kutip hal-hal yang positif begitu Bu.
Apakah bisa, nggih? Apakah bisa kita istilahnya nyambat lah, nggih, nyambat minta bantuan begitu? Kalau bisa, caranya bagaimana? Terima kasih. Dengan Ibu Gensam tadi ya. Ini tadi mungkin pas lagi saya membaca pemahaman umum yang melenceng, mungkin Ibu Gensam belum masuk. Secara kita belajar ilmu Sur papat, kita mau membawanya ke hitam atau putih, itu juga bisa. Tapi secara pemahaman umum yang melenceng ini memang sudah banyak yang akhirnya mengiranya bahwa Sur papat adalah hal-hal yang dipanggil untuk memohon bantuan. Itu sudah sangat-sangat beda dengan asli penjabaran Sur papat Jawa. Tapi tadi jika kita bilang unsur tingkatan unsur dan ether digabung dengan tingkatan astral kita, mengundang hal seperti itu bisa. Tapi itu sudah bukan pakem Jawa. Itu sudah pakem nafsu. Itu jadi mungkin ini jawaban saya ya Bu ya. Kita berusaha untuk membalikan ajaran Jawa yang tadinya sudah salah pengertian. Itu. Ya, terima kasih ya Mas Jian ya. Ya, berarti banyak yang nyalah selama ini, banyak yang salah berpikiran itu ya Mas Jian. Iya betul. Dengan adanya kita belajar ini, mohon maaf tadi belajar Sur papat, tadi kembali saya tekankan kembali, manusia hadir di bumi utuh. Kita tidak mengurang-urangi, jantung tidak bisa kita pakai, bukan begitu. Tapi kita berusaha untuk mengolah, memapankan fisik kita, unsur kita, astral kita, mental kita. Saat kita berlebihan di dunia unsur dan astral, maka itu menjadi warna jati kita. Jadi penutup untuk kesejatian kita bisa naik tahap lebih lanjut. Akhirnya banyaknya angan-angan, imajinasi, bisikan-bisikan bahwa kita ini tinggi apa sebagainya, yang semakin lama semakin menguatkan, mengokohkan konkret kita, sehingga kita tidak akan bisa menembus alam mental abstrak. Jadi kalau kita pemahamannya adalah atau kita mengolahnya adalah untuk itu dan masih asik di dunia itu kita akan memperkuat astral kita, tapi kita tidak bisa naik tahap lebih lanjut untuk kesejatian. Baik, terima kasih Ibu, itu jawaban saya. Ya. Saya mau bertanya, ya. Mas Jian ya. Iya, Pak. Jadi sedulur papat itu jadi di badan astral mungkin ya kalau mau teosofi. Sedulur papat kalau di teosofi ether sudah masuk unsur itu sedulur papat, Pak. Ya, masih berarti di dimensi astral ya. Kan mulai fisik, rasa ether itu astral. fisik, Pak. Fisik halus. Iya. Dia sedulur papat jadi belum termasuk seperti prana ya. Prana kan dia di astral. Oh iya. Bagaimana itu sebenarnya, Pak? Bapak tanya tadi prana adanya di astral. Betul. Apakah sedulur papat itu juga sama manifestasi dari astral? Sedulur papat di setiap unsur, di setiap tingkatan, Pak, ada nista, ada madya, ada utama, ini semua masih dalam lingkup sedulur papat semua, Pak. Bukan, pertanyaan saya exact. Jadi apakah dia di kesadaran astral atau bukan? Kesadaran nomor 2 kalau secara konstitusi monad ya. Kesadaran nomor 2. Kan kesadaran fisik, kesadaran astral, kesadaran mental. Nah, seluruh papat ini, konsep ini dia mengkultivasi yang mana? Sedulur papat ini saya ulangi lagi, Pak, mengkultivasi semua tingkat. Semua tingkat sampai tingkat mental konkret.
Cara yang papat Batasnya saja. sampai mental ya? Sampai mental, betul. Mental Oke. konkret. Tapi Ya, kalau sudah mental abstrak, itu sudah beda lagi. Sudah marmati, Mayangga Seto. Ya, jadi dia batasnya masih berarti personalitas masih ya? Iya, betul. Betul Oke, sekali. itu yang saya mau cari korelasinya dengan ajaran konstitusi Iya. monad manusia di teosofi. Ini masih personal, betul sekali. Masih personal berarti ya? Iya. Terima kasih, Kecuali tadi Pak, jika kita sudah ke sini. Marmati, Mayangga Seto. Ya. Saya tadi di jalan, tadi memang suka di jalan kalau Zoom, jadi yang awalnya saya memang nggak dengar, jadi saya tanya ulang itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Dian. Sama-sama Pak Philip, terima kasih juga untuk bertanya dan saya juga mendapatkan ini. Ini dari Mbak Ambar ini, Mbak Kris Ambar. Kenapa ada orang memberi sesajen buat sedulur papat dengan bunga dan bubur merah putih? Artinya apa ya? Artinya sedulur papat itu adalah ini Bu, tadi saya sudah jelaskan. Sedulur papat itu mencakup fisik dan juga eter. Eter itu adalah tubuh lembut kita. Nah, orang Jawa itu sangat suka menyimbolkan dan suka memancarkan ulas asih. Sehingga dengan menggunakan bubur media, yaitu benda yang lembut, dipancarkan ulas asihnya, didiamkan dulu sambil meditasi, lalu setelah itu dimakan. Tadi penjelasan saya seperti ini. Kalau misalnya, wah saya nggak mau seperti itu Mas, nggak apa-apa. Ini kan cara Jawa. Cara Cina yang tadi saya bilang, langsung saja senyumkan, pancarkan senyuman pada sedulur papat kita. Tapi benar-benar paham tingkatan-tingkatan eter kita untuk bisa menyampaikan senyuman kita kepada sedulur papat. Vibrasi-vibrasi positif yang cinta kasih atau tulus kepada mereka. Bukan mereka ya, pada diri kita. Mungkin itu bisa menjawab Ibu Kris Ambar. Ya Mbak Ambar, semoga terbantukan. Gimana Mbak Ambar? Paham ya? Ini maksudnya Mas. Ini yang makan halusnya, yang makan bubur merah putih dan bunganya itu. Itu yang makan kita sendiri Bu. Oh kita makan sendiri gitu. Nggak, ini maksudnya gini Mas. Seandainya seorang ibu itu kalau di Jawa itu misalkan ini wetonnya anakku gitu ya. Terus dibikinkan bubur merah putih. Ya rata-rata bubur merah putih aja ya. Sama apa ya itu ya. Biasanya kembang, ada pelita dan dupa. Iya, kembangnya ditaruh di air gitu ya. Iya betul. Ini seorang ibu ya. Ini biasanya kan di wetonnya. Apakah itu bisa membuat anak itu jadi baik atau bisa baiklah gitu intinya gitu Mas. Pertama itu. Terus yang kedua ada seorang ibu ya, dia bikin bubur merah putih pada wetonnya karena anaknya tuh sangat nakal banget gitu. Ya udah dewasa sih. Dan terus ibu ini berharap supaya anak ini jadi baik. Ya. Apakah ini bisa tercapai dengan seperti itu? Itu aja Mas. Bisa Bu. Dalam ajaran Jawa tadi bisa. Kenapa? Tadi yang pertanyaan pertama itu adalah tadi apa Bu? Mohon maaf. Yang pertama? Yang pertama ini misalkan masih bayi ya, dia dikasih bubur merah putih supaya bayinya sehat, ya kan. Terus yang kedua, ini anaknya itu udah dewasa, udah nakal banget, bandel lah gitu ya. Bandelnya dalam arti kata dia nggak pernah pulang-pulang, atau dia main perempuan, atau dia main judi gitu ya. Jadi si ibu ini mungkin sudah mulai putus asa, jadi dia tuh menggunakan seperti itu gitu, dia mendoakan dengan bubur merah putih dengan bunga seperti itu. Iya Bu, kalau untuk anak-anak masih kecil itu memang akan lebih mudah agar dia cepat untuk nalar
sehingga mengerti pada orang tuanya, atau bahasa lainnya nurut. Nah, kalau secara sudah dewasa memang betul itu bisa dilakukan, tapi akan lebih baik jika anak itu sendiri yang sudah dewasa yang melakukan. Kaitannya adalah dengan astral, perasaan. Suka judi, suka apa, semuanya kan karena kita dikendalikan oleh setan-setan. Maaf untuk emosi-emosi astral kita. Kita dikendalikan oleh emosi-emosi astral kita. Nah, itu anak-anak kadang tidak terkendali apa sebagainya karena astralnya terlalu berlebihan. Ininya juga ikut. Jadi semakin tebal konkretnya, tebal astralnya. Nah, seorang ibu membikinkan bubur adalah tujuannya satu sebenarnya. Memvibrasikan cinta kasih. Syukur-syukur sudah bikin gitu, dimakan sama anaknya. Maka vibrasinya akan lebih cepat untuk sampai. Kalau bahasa modernnya, mendoakan anak yang baik. Sedangkan Jawa itu sejatinya hampir sama dengan teosofi, yaitu kita bukan berdoa, tapi memancarkan vibrasi tulus cinta kasih. Itu mungkin bisa menjawab. Menambahkan Mas, itu juga hubungannya dengan bubur tadi. Kebetulan saya juga setiap kali istilahnya weton anak saya, itu sejak bayi Mas, itu sampai sekarang pun masih saya buatkan seperti itu. Jadi anak saya sekarang yang satu sudah SMA, yang satu masuk SMP, itu dari bayi masih saya buatkan sampai sekarang, Mas. Itu. Iya, betul. Itu. Bagus, Bu. Jadi ya. ini saya sharing suatu kasus pengalaman ya. Saya mengamati dari kecil dulu. Ada suatu keluarga yang ibaratnya keluarganya itu pas-pasan, ibunya bekerja sebagai tani, bapaknya sebagai penjahit, yang mana sering membuatkan bubur anak-anaknya. Anaknya ada sekitar 7. Tapi dengan begitu akhirnya anaknya walaupun tidak mengenyam pendidikan, bisa hidup mewah. Mewah bukan berarti apa sebagainya, tapi beruntung. Intinya bukan kita akhirnya anak ini, wah, berarti ada bantuan kayak, bukan. Dengan kita sering membuat vibrasi positif, otomatis vibrasi dari sang bayi ini, anak-anak ini, memiliki vibrasi positif untuk menarik hal-hal yang beruntung. Disukain orang, akhirnya menjadi baik, banyak orang yang belas asih. Itu terjadi. Nah, pada saat anak-anak ini sudah mulai punya anak lagi, melupakan tuh. Karena dia sudah terkena ajaran-ajaran, tidak boleh apa sebagainya. Giliran mereka punya anak, tidak pernah ini sebagainya, tidak semuanya seberuntung mereka. Dari sekian anak, pasti ada hanya satu yang beruntung, yang lainnya tidak beruntung. Beruntung itu berkaitan dengan pancaran-pancaran belas asih kita, pancaran-pancaran tulus kita pada semesta, kepada sama manusia. Ini yang saya amati dan menjadi referensi jangka panjang ya, panjang. Saya mengawali dari zaman itu sampai info ya. Itu Bu, mungkin salah bisa menjadi. Mas, berarti kalau anak itu sudah besar, istilahnya akan lebih baik kalau yang menyiapkan itu anak sendiri, gitu Mas. Ya, betul sekali. Nah, itu besarnya itu kira-kira apakah sudah berkeluarga atau misalnya dalam usia SMA atau bagaimana? Karena kalau yang SMA, kalau anak saya yang SMA itu masih belum mau untuk menyiapkan sendiri. Kalau yang SMP sudah mulai saya latih gitu. Nah, ini batas besarnya itu seberapa gitu, Mas? Setelah dia memang bisa membuat sendiri, itu sebenarnya sudah masuk kategori besar, Bu. Kalau anak saya sendiri belum bisa bikin seperti itu, saya buatkan, tapi dia yang suruh membaca belas asihnya.
suruh dia memancarkan hasil diri sendiri kepada bubur-bubur itu. Nanti setelah itu bubur itu dimakan. Gitu. Iya. Walaupun 7 tahun, anaknya 7 tahun. Nah, jika memang 8 tahun atau 9 tahun sudah bisa berdiri, sebagainya langsung mandiri, itu silahkan, malah bagus. Jadi tidak ada patokan bahwa ini sebesar yang seperti apa. Kalau memang sudah mampu dan mau, itu sudah bisa. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Juni. Ini tadi sampai mana? Dari Mas Surya ini ya. Oh, ini Mas Zazuli menambahkan ini mungkin. Ada komentar, ajaran spiritual sebenarnya bersifat harmonisasi, tapi kemudian banyak yang salah memahami sehingga menjadi bersifat transaksional. Pemahaman-pemahaman yang salah mengenai sedulur papat ini biasanya muncul dari mindset transaksional itu tadi. Itu tadi tambah dari Mas Zazuli ya. Terima kasih Mas Zazuli. Matur Mas Zazuli. Terima kasih untuk tambahannya. Kemudian Surya ini ya. Suatu saat karena dalam kondisi terjepit oleh seorang senior diminta sambat kepada sedulur papat mengenai problem saya dengan sebelumnya saya cawis daharan dan teh manis. Tidak berapa lama saya bisa dapatkan solusi untuk problem saya dengan cara yang tak terduga. Ini sharing dari Mas Surya ya. Begitu Mas Surya ya. Seperti itu, mau berdiskusi langsung sama Mas Jian mungkin ya, Mas Surya? Ya, itu seperti itu. Gimana Mas Dian? Sudah, saya coba pahami dulu ya kata-katanya apa? Tadi Pak apa? Suryo. Pak Suryo ya. Suatu saat karena dalam kondisi terjepit, saya oleh seorang senior diminta sambat kepada sedulur papat mengenai problem saya. Sebelumnya saya cawis daharan dan teh manis. Tidak berapa lama saya dapatkan solusi. Ya. Sebenarnya kalau kata-kata sambat itu manggil, maka itu sudah melenceng. Tapi kalau sambat itu adalah kita mengeluhkan atau kita itu kayak curhat, Mas. Kayak curhat ya? Lah kira-kira. Kayak curhat. Curhat ya, curhat. Intinya kita langsung menggunakan daya dari sedulur papat kita itu masih ya. Karena sedulur papat berhubungan lagi dengan pembentuk kita, yaitu problem yaitu yang terutama untuk hari-hari ya. Ini bagian dari kemampuan kita untuk mengatasi problem perekonomian diri. Padahal bukan dari makhluk lain, bukan dari apa, tapi memang kita sudah dibentuk memiliki hal-hal ini yang berhubungan dengan rezeki kita sendiri. Ya, jadi waktu itu saya sempat tanya sama senior saya, hal seperti ini apa istilahnya apa nggak musyrik gitu ya. Cuma dijawab ini, lah kamu ngomong sendiri sama dirimu sendiri masa musyrik. Jadi waktu itu saya hanya diarahkan untuk kamu punya kemampuan yang kamu sendiri tidak pernah belum tahu. Jadi dengan cawis dahar itu sebenarnya kita apa ya? Saya seakan-akan meyakini bahwa sedulur papat itu ada dan itu bagian dari diri saya sendiri. Makanya istilahnya bukan minta tolong, tapi hanya tadi sambat. Karena ya sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Itu kira-kira bagaimana? Ya tadi saya sudah bilang kalau sambat itu adalah kita merenung kepada diri sendiri, kita totali ke diri sendiri, ke kemampuan kita sendiri, kemampuan dari seluruh pikiran kita, itu masih dibenarkan. Betul Pak, betul sekali. Dan itu pasti dengan kita bisa tenang, kita sudah tentrem, akan muncul jawaban dan solusi. Ya, pada saat itu setelah cawis itu seakan-akan beban batin sudah agak longgar. Nggak berapa lama kok tahu-tahu
dapat kabar bahwa problem itu solve itu tanpa saya campur tangan di situ. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih untuk pengalamannya. Bagian dari referensi saya juga. Terima kasih. Matur nuwun, matur ketam. Untuk berikutnya, dari Mbak Olivia, apakah sedulur papat hanya dimiliki oleh manusia atau juga mamalia yang memiliki ari-ari dan ketuban juga ada sedulur papatnya? Ya, untuk mamalia memiliki sedulur papat tapi nggak bisa disebut sedulur papat karena mereka tidak komplit. Mungkin mereka hanya 3, hanya 2. Mereka mungkin punya ingatan. Mereka mungkin punya pikiran, perasaan, tapi tidak memiliki kesadaran. Sedangkan manusia memiliki kesadaran. Itu mungkin Mbak Olivia. Ya, ini dari Pak Philip ini ya. Menambahkan mungkin, bolehkah disimpulkan sesajen itu sebagai manifestasi dari vibrasi? Ya, betul Pak Philip, betul sekali. Sesajen adalah manifestasi dari vibrasi. Vibrasi yang dinyatakan ibaratnya mewujudkan matur nuwun, mewujudkan terima kasih, mewujudkan welas asih. Secara benar-benar tulus. Ya, terima kasih Pak Philip. Ini tadi yang dari Pak Imam sudah ya. Penambahan dari Pak Imam tadi belum dibacakan, cuma dibacakan saja ya ini. Sedulur Songo itu bayu sejati, sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, kodratullah, pangaribawa, prabowo, kamanyan. Ini penambahan mungkin dari Pak Imam ya. Terima kasih ya Pak Imam ya. Ada lagi yang belum dibacakan atau yang mau bertanya lagi? Ini ada yang dari Pak Sejani Broto Raharjo. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus idiot? Ini yang ingin ditanyakan adalah apakah mereka punya sedulur papat atau cara untuk memulai sedulurnya yang ingin saya tanyakan Pak. Nah, jadi bagaimana ini ya orang tua terhadap mereka? Apakah yang jawab itu mereka atau orang tuanya gitu? Karena dia berkebutuhan khusus, otomatis yang membuatkan bubur adalah orang tuanya dengan vibrasi-vibrasi welas asih agar walaupun dia idiot dan sebagainya, hidup penuh keberuntungan. Itu yang terjadi. Okay. Walaupun dia memiliki banyak kurangan, tapi banyak sekali orang yang mengasihi. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Kalau misalnya Mas Dian, kayak kasusnya yang aborsi itu, terus gimana itu sedulur papat ilmu pancernya, bagaimana itu sedulur papatnya itu? Otomatis belum tercipta Mbak. Oh. Belum tercipta, belum terjadi. Karena seperti tadi saya bilang, Kakang Kawah terlahir dan jadi sempurna sebelum jebang bayi dilahirkan. Dan lagi adanya perasaan dan sebagainya. Ini semua syarat-syarat utama terjadinya sempurna sedulur papat kita. Iya. Itu yang mungkin. Terima kasih ya Mas Dian. Oke, sama-sama Mbak. Ada yang mau ditambahkan? Itu mungkin itu kalau buat bubur itu misalnya kayak orang yang sakit-sakitan terus apa gimana itu juga bisa gitu ya Mas ya? Bisa Mbak. Sakit adalah terjadi karena pakati atau karma. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa sedulur papat itu dimulai diolah. Tujuannya adalah biar walaupun kita mengalami itu akan lebih jatuh, akan lebih empuk, tidak lebih terlalu parah, dan ada kesempatan untuk bisa mengubah itu di kehidupan sekarang. Jadi tidak fatal akibatnya.
Jika memang untuk kena pakarti atau karma yang akhirnya sakit-sakitan hampir atau mungkin harus dia meninggal, mungkin di kehidupan ini karena kita sudah mulai itu masih bisa diubah agar kita bisa mengubahnya atau membayarnya di kehidupan sekarang untuk lebih banyak. Itu. Ya, terima kasih ya Mas Jian. Sama-sama, Mbak. Kalau ada lagi yang mau bertanya, bertanya lagi untuk Mas Jian. Berarti kita apakah kita bisa berkomunikasi, Mas Jian, dengan sedulur papat itu? Yang dimaksud komunikasi itu ngobrol gitu, Bu? Atau soalnya kita dalam memancarkan vibrasi itu juga adalah komunikasi, wujud dari komunikasi vibrasi kita itu sudah komunikasi. Tapi kalau misalnya sampai obrol-obrolan, nah itu hati-hati, mungkin itu dari hal lain dari luar yang menyamar pada diri kita untuk ngobrol. Berarti komunikasinya bisa lewat sarana itu tadi nggih, Mas? Bisa lewat apa tadi kita membuatkan bubur apa itu sudah termasuk salah satu cara kita berkomunikasi begitu? Iya, betul sekali. Cuman tadi ya jangan sampai ibaratnya kita salah persepsi bahwa komunikasi itu kita bisa mengajak ngobrol secara seperti manusia seperti ini, seperti kayak orang. Komunikasi dua arah gitu ya. Iya, itu sangat-sangat berbahaya karena bisa aja ada yang menyamar. Kalau misalnya dalam kondisi kita sedang bermeditasi begitu, apakah bisa, Mas? Meditasinya meditasi apa dulu, Bu? Karena meditasi kan banyak. Nah, kalau kita meditasinya adalah vipassana, samatha, itu akan terhindar dari hal-hal gangguan seperti itu. Samatha yang perhatikan apa. Tapi kalau kita meditasinya adalah cipta, menciptakan suatu, itu akan bisa mereka memuncul jadi wujud suatu dan seperti seolah-olah berbicara dengan kita. Begitu. Nah, makanya saya tanya dulu, ini meditasi apa dulu? Enggak, kadang-kadang kan kalau kalau tengah malam begitu misalnya setelah sholat tahajud begitu, terus mencoba untuk hening sejenak. Nah, apakah dengan cara seperti itu bisa? Artinya pada saat kita memulai untuk meditasi itu kita niatnya untuk bisa berkomunikasi dengan sedulur papat begitu, apakah bisa, Mas? Bisa. Kita hening itu kita langsung memang untuk merasakan sang sumber hidup dalam diri kita. Hening, meditasi. Dan saat kita memang sudah bisa mencapai hening, tubuh kita akan merespon, sistem eter kita akan merespon, emosi kita juga merespon, pikiran kita merespon. Maka itu sudah bagian dari komunikasi dengan sedulur papat kita. Memberdayakan. Intinya adalah memberdayakan, bukan komunikasi ya. Saya bilang. Lebih utamanya adalah memberdayakan. Memberdayakan. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih, Mas Jian. Ini ada satu terakhir aja ya, pertanyaannya kurang 10 menit. Ini dari Mbak Olivia. Ada teman saya pernah cerita kalau kita lapar, sedulur kita kenyang. Kalau kita kenyang, sedulur kita lapar. Kalau kita tidur, mereka bangun. Kalau kita bangun, mereka tidur. Maka itu untuk memperkuat sedulur dia puasa ngebleng. Apa betul ya? Dan bagaimana penjelasan lebih rasionalnya? Ada teman cerita kalau kita lapar, kita kenyang. Ini Mbak, untuk Mbak Olivia, ini ada sedikit penjelasan mungkin di luar Jawa ya. Yaitu ada namanya, kita tuh ada hawa tadi yang saya sebutkan adalah hawa nafsu, hawa amarah dan sebagainya. Yang ibaratnya jika kita merasakan derita, dia akan senang.
Itu pemahaman, sebenarnya pemahaman di luar digabung dengan pemahaman Jawa. Dan caranya gimana? Kamu kalau dalam pemahaman itu, udah kamu pengen saya menderita nih, saya serahkan diri saya seutuhnya padamu sampai kamu puas, sampai gitu dimeditasikan, diniatkan, divisualisasikan, sampai dia ada getaran di sini, rasa saya puas. Ini bukan Jawa loh ya, cuman tadi yang Mbak bilang ini sudah digabung dengan ajaran itu, Nah, akhirnya setelah dia puas, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang apes sebagainya, karena kita sudah memuaskan dia. Ini sebenarnya ajaran yang sudah digabung, saya bilang, sudah digabung. Dan kalau yang disebut Mbak adalah kalau kita bangun mereka tidur, terus mereka itu untuk memperkuat puasa ngebleng, ya ngebleng bagian dari tadi ya, tadi saya udah bilang puasa, pegan. Yang kedua, yang berikutnya adalah ya gerakan ya. Ngebleng salah satu bagian dari itu, tapi terlalu berlebihan kadang akan menimbulkan, malah menguatkan salah satu unsur kita, yaitu tubuh fisik atau eter kita. Yang akhirnya tubuh kita menjadi panas, berlebihan, itu berbahaya, justru malah berbahaya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tapi kita melakukan hal itu. Tapi kalau tadi yang kita bangun dia tidur, itu seolah-olah jadi apa ya? Berarti yang dimaksud adalah kita mimpi dari dalam diri kita, kita tidur, berarti kan kita ada mimpi. Mungkin yang dimaksud adalah jiwa kita, tubuh astral kita saat kita sedang tidur, mereka beraktivitas. Itu sudah ajaran gabungan semua sih Mbak. Kalau dari penjabaran Mbak bilang seperti itu, sudah sangat-sangat gabungan. Sudah sangat gabungan. Ya, terima kasih Mas Ian, mungkin terbantukan juga ya Mbak Olivia. Ini Mas Hasan udah satu aja ini terakhir nih mungkin. Apakah berkomunikasi dengan sedulur papat itu harus dilatih? Atau kelak matang pada waktunya akan bisa sendirinya, seperti bayi yang tumbuh sampai dewasa akan bisa berjalan dan bicara pada saatnya? Ya. Kalau kita bilang nanti akan tumbuh dengan sendirinya, bicara pada saatnya, betul Pak, bisa. Kalau dalam teosofi kita belajar di kehidupan ini, maka berapa ratus kehidupan kita baru bisa melakukan itu. Sedangkan tujuan kita di sini adalah gimana akselerasi lebih cepat untuk bisa melakukan itu semua. Jadi Bapak bilang betul, saat nanti berapa kalau dalam teosofi kita akan bisa belajar itu semua, kita akan bisa ngapain itu semua, kita akan menjadi manusia super betul dengan berapa ratus kali kehidupan. Iya. Iya Pak Imam, siapa? Oh ya. Oh ya, Mas Imam Ingatno ya. Iya. Terima kasih Mas Ian waktunya dan untuk berbaginya. Terima kasih Mas Ian. Sebelum ini sudah selesai ya, kurang 7 menit. Seperti biasa akan ditutup untuk membacakan invokasi penutup yang Pak Darmana, apakah masih ada di sini ya, Pak Darmana ya? Oh, Pak Darmananya nggak ada, sepertinya nggak apa-apa, saya bantu membacakan untuk invokasi penutupnya. Minta tolong di stop share dulu ya, Mas Ian ya. Mau menambahkan apa, Mas Ian, untuk penutup? Mungkin? Untuk penutup, kita kembali lagi pada ya kita harus pegang adalah secara mindset bahwa sedulur papat adalah kesadaran, ingatan, pikiran, dan kesadaran. Jadi mindset-mindset yang di luar itu, yang sudah banyak bercampur, itu sebaiknya mulai diubah. Dan yang berikutnya lagi adalah manusia hadir di dunia utuh. Jadi kuatkan fondasi kita dari badan, eter, astral, mental untuk bisa
membawa kita ke tahap yang lebih tinggi. Bukan untuk dibuang salah satunya. Sehingga kita menjadi seorang spiritualis yang pemarah, seorang spiritualis yang hancur kehidupannya, itu karena pondasi-pondasinya tidak dimapankan. Ini saja pesan dari saya, Mbak Diana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yan. Terima kasih untuk waktunya. Minta tolong di stop dulu. Saya mau bacakan invokasi penutup ya Mas Yan ya. Saya mau share. Ya, stop share dulu Mas Yan. Saya mau bacakan invokasi penutupnya. Kita berunding sejenak, ini saya akan membacakan invokasinya. Ini bahasa Sanskerta ya. Asato masat gamaya, tamaso ma jotik gamaya, mreyoter magretang gamaya. Bimbing aku dari ketidakbenaran pada kebenaran. Bimbing aku dari kegelapan pada terang. Bimbing aku dari kematian pada hidup abadi. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu kembali nanti pada acara Sabtu ke depan atau nanti info selanjutnya akan menyusul. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yana semuanya. Malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Mbak Yohana. Makasih, selamat malam, Madin. Saya terima kasih juga. Selamat malam juga, Yohana. Iya, terima kasih. Iya, Pak Gijang, terima kasih. Iya, Saya ya, satu.